Siap. Silakan mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Madrasah MTS Muhammadiyah PP Bantul, Bapak Ma'ruf Yuniarno MA. Yang saya hormati kepada Wakil Kepala Madrasah MTS Muhammadiyah Bantul, Ibu Tri Wahyuni SPD. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru Karyawan MTS Muhammadiyah PP Bantul. Yang saya hormati kepada Bapak Pemateri, Bapak Hasanuddin Salimi SPDI MPD. Yang sekarang masih menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP Muhammadiyah 3 Depok, nggih Pak nggih. SMP Muhammadiyah 3 Depok, Sleman. Yang saya hormati kepada wali murid kelas 7, 8, dan 9 MTS Muhammadiyah PP Bantul. Dan yang saya sayangi anak-anak semuanya kelas 7, 8, 9 yang sedang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita waktu luang, masih memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita masih bisa bertatap muka meskipun lewat virtual. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya sebagai Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan, acara yang kedua yaitu acara kalam ilahi, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu acara inti, acara yang kelima yaitu lain-lain, dan acara yang keenam yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu acara pembukaan, marilah kita buka acara refleksi Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema meneladani insan paripurna menuju remaja berakhlak mulia MTS Muhammadiyah PP Bantul dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Nur Ismasari, murid kelas 8 MTS Muhammadiyah PP Bantul. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta min ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka lajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi
mu'tadin athim utulim ba'da dzalika za'in an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakannya kalam ilahi yang disampaikan oleh Ananda Nur Ismasari tadi bisa melancarkan acara pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Bapak Ma'ruf Juniarno MA. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Hasanuddin, SPDI MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa. Dan yang senantiasa saya sayangi, anak-anak semuanya, siswa-siswi, santri, santriwan, santriwati, MTS Muhammadiyah PP, kelas 7, 8, dan 9, baik yang reguler maupun yang boarding. Mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam suasana virtual dengan teknologi yang barangkali beberapa tahun yang sebelumnya kita tidak pernah membayangkan apabila memang pada kali ini mau tidak mau kita dipaksa untuk bisa memanfaatkan teknologi sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu bersilaturahmi meskipun di dalam suasana pandemi di tempat bekerja masing-masing dan juga di rumah masing-masing anak-anakku semuanya. Dan saya berharap meskipun hanya lewat virtual, Bapak dan Ibu serta anak-anakku semuanya tetap silaturahmi kita berlangsung baik. Dan saya berdoa juga agar Bapak Ibu senantiasa juga dan anak-anakku semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dijaga kesehatannya, senantiasa dijaga semangatnya, dan senantiasa dijaga ibadahnya agar selalu istiqomah dalam beribadah. Bapak dan Ibu serta anak-anakku semuanya, serta Ustadz Hasan yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada tim teknis dari MTS Muhammadiyah PP yang telah menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan kegiatan untuk pengajian virtual refleksi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita mengambil sebuah tema yakni meneladani insan paripurna menuju remaja berakhlak mulia. Tema ini sengaja kami angkat sebab pada saat sekarang ketika kegiatan belajar mengajar sesungguhnya dengan kegiatan daring tidak bisa mutlak sempurna 100%. Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan ketika dilaksanakan secara virtual atau secara daring. Maka yang menjadi core atau inti dari sebuah
pendidikan adalah 3 hal. Seperti yang disampaikan oleh Allahumma yarham Profesor Kunto Wijoyo, bahwa kita harus mengerti bahwa manusia itu bisa menjadi manusia yang terdidik, menjadi paripurna, manakala ketika manusia itu memiliki nilai-nilai profetik, nilai-nilai kenabian, seperti kita meladani Rasul kita. Ada konsep liberasi, humanisasi, dan transendensi. Apa itu? Anak-anak semuanya, kita harus bebas berpikir, harus bebas dalam berpemikiran, dalam konteks kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian humanisasi, maknanya adalah dalam setiap pemikiran dan perilaku kita harus senantiasa berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk apa kita menjadi orang yang pandai tetapi tidak memiliki rasa kemanusiaan? Buat apa kita menjadi hebat tetapi kita tidak bisa mengerti kondisi di sekitar kita? Maka humanisasi adalah bagaimana sebuah kepedulian kita sebagai orang Islam, anak-anakku semua sebagai remaja muslim, harus bisa memiliki kepedulian sosial menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kemudian transendensi, maknanya adalah agar segala sikap, perilaku, pemikiran yang kita lakukan diorientasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anak-anakku semua dan Bapak Ibu, bahwa ketika kita melaksanakan pendidikan di MTS Muhammadiyah PP, tidak semata-mata bicara masalah kognitif, tidak berbicara sekedar masalah akal, tetapi berbicara pula masalah spiritual, masalah hati. Sebab apa? Sebab tidak ada fungsinya akal manakala tidak diikat dengan hati dan keterikatan dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan selanjutnya saya berpesan kepada anak-anakku semuanya, meskipun tetap belajar di rumah sampai nanti ada keputusan dari pimpinan untuk kita bertatap muka kembali, sesungguhnya kami pun rindu, kami pun ingin segera bertemu dengan anak-anak semuanya, tetapi kita juga harus taat terhadap pimpinan dari persyarikatan, maka kami dari MTS Muhammadiyah PP tetap sami'na wa ata'na terhadap kaidah dan terhadap apa yang disampaikan oleh pimpinan persyarikatan. Selanjutnya, silahkan Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, mari kita ikuti kajian kita pada pagi hari ini, dan semoga ini menjadi sebuah kajian yang bisa dirutinkan, yang pada hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Hasanuddin, SPDI MPD. Insya Allah banyak hal yang akan beliau urai tentang bagaimana sikap anak-anak semuanya sebagai remaja untuk meneladani sosok insan paripurna, sosok mulia, teladan yang luar biasa, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini mungkin masih banyak kekurangan, masih banyak jauh dari ketidaksempurnaan, jauh dari kesempurnaan. Kami mohon maaf, ini adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Semoga pada kesempatan yang selanjutnya kita akan semakin menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Terima kasih, saya ucapkan selamat untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengambil ibrah, mengambil manfaat, mengambil hikmah dari apa yang nanti akan diuraikan oleh Ustadz Hasanuddin SPDI MPD. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ma'ruf Yuniarno MA. Sebelum memasuki acara selanjutnya, dimohon untuk anak-anak maupun wali murid untuk mengisi absensi, nggih. Ada di chat. Silakan untuk mengisi absensi.
Baik. Masuki acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Wakil Kepala Madrasah, Ibu Tri Wahyuni, SPD. Waktu kami persilahkan kepada Ibu Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang berhormat Bapak Kepala Sekolah PT, kemudian Assalamualaikum Ustaz. Kemudian terima kasih, ini adalah kegiatan pertama kita yang bisa bergabung bersama ya, kegiatan pertama dengan MBS. Siswa MBS, ada Pak Ustadz Musa, selamat datang. Anak-anak, untuk Ibu akan mendampingi kalian untuk materi hari ini ya. Yang materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Salimi, SPD, IMPD. Bapak beliau itu merupakan Bapak Kepala Sekolah dari SMP Muhammadiyah 3 Depok. Ya. Nanti Ibu jelaskan dulu untuk sesinya, nanti akan yang pertama akan disampaikan dulu untuk materi sama Bapak Ustadz, kemudian nanti Ibu akan buka sesi tanya jawab. Silakan nanti kalau yang ingin bertanya bisa melalui chat room, ada di chat, tulis di chat atau melambaikan tangan terlebih dahulu, kemudian nanti akan Ibu panggil namanya, bisa langsung berbicara apa yang mau ditanyakan. Kemudian untuk Bapak Wali Murid, baik kelas 7, 8, dan 9, jika ada pertanyaan, kami juga persilahkan. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Hasanuddin Salimi untuk memulai materinya, Pak. Monggo. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Al-Ustadz Ma'ruf Yuniarno, Master of Arts selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah PP Bantul. Ibu Bapak staf pegawai di lingkungan MTS Muhammadiyah PP. Ayah Bunda, Ibu Bapak, wali siswa, wali murid, anak-anakku sekalian yang Pak Hasan sayangi dan banggakan. Bersyukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang ini, kami dapat soan di hadapan Ibu Bapak hadir, walaupun secara virtual, biasanya bertatap muka dengan anak-anak, Mas Ustadz Ma'ruf dan juga pegawai, guru dengan anak-anak bertatap muka. Tapi pagi siang ini kita bertatap maya. Ustadz Ma'ruf Yuniarno itu tidak berbeda. Sejak kami di Madrasah Aliyah Miftahus Salam Banyumas, beliau ya seperti itu terus, muda terus. Nggak ada tuanya itu kalau Ustadz Ma'ruf itu. Beda dengan saya, jenggot saya kalau nggak dipotong itu sudah sampai leher mungkin itu Ustadz Ma'ruf. Maka luar biasa dan saya kenal betul Mas Ma'ruf ketika jadi mahasiswa itu seperti apa. Cum laude, cepat,
organisasinya lancar, ASN, dan ini Kepala Madrasah Muhammadiyah ini kok dipimpin sama ASN ini. Ini yang saya jadi bingung ini ada apa ini? Saking hebatnya Ustadz Ma'ruf aja ini. Kalau bukan beliau, nggak bisa lah. Nggak bisa jadi Kepala Madrasah Muhammadiyah. Bersyukur, Ibu Bapak, Guru, serta ayah bunda dan anak-anak punya pemimpin seperti beliau ini. Saya tidak sedang pencitraan Mas Ma'ruf, tetapi kami yakin insya Allah panjenengan Mas Ma'ruf dan Ibu Bapak didukung oleh murid, siswa, ayah bunda yang baik, insya Allah ini akan semakin berkemajuan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, manusia yang khusyuk, paling khusyuk salatnya, paling baik budi pekertinya. Ibu bapak, ayah bunda, anak-anak yang berbahagia, kalau terkait peringatan Maulid Nabi, tidak ada kewajiban kita memperingati hari-hari besar Islam. Tetapi sangat baik dan mubah hukumnya ketika kita sebagai umat Kanjeng Nabi untuk melihat kembali, untuk flashback gitu. Kalau sudah flashback itu sudah pasti ke belakang. Nggak usah ditambah flashback ke belakang gitu. Itu kata Ustadz Ma'ruf jadi tabdzir nantinya ya, mubadzir gitu. Kita flashback ya. Sekitar 1400 tahun silam begitu. Bagaimana seorang anak biasa saja lahir ke muka bumi ini yang pada nantinya pada fase-fase selanjutnya kalau kita lihat sirah nabawiyah, Kanjeng Rasul itu memiliki 5 fase dalam kehidupannya, itu melahirkan sosok yang paripurna. Sesuai dengan tema kali ini yang dibuat oleh Ustadz Ma'ruf dan Ibu Bapak Guru di MTS Muhammadiyah. Adalah sosok yang panutan, teladan, sejati, tanpa celah di dalamnya. Orang kita itu adanya namanya Mahmud, Mahmudun, terpuji biasa saja. Ada namanya Ahmad, ada Ahmad, ada Mahmud, ada juga nama laki-laki atau perempuan namanya Hamidah. Ada juga namanya Hamid, terpuji juga artinya. Ya kalau yang pernah belajar, kami mohon diluruskan apabila salah. Dari unsur kata dan huruf yang sama, yaitu ha, mim, dan dal. Maka kenapa diangkat namanya kok Muhammadun? Ada tasdid di atas mim. Itu menandakan kalau Mahmud, Hamidah, Ahmad, Hamid, itu berbagai kebaikan, tetapi ada 1-2 celah, tapi yang namanya Muhammadun, di situ komplitlah dari sifat baik, sifat baik, sifat baik, sifat baik, menyatu dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasanuddin baik, ya mungkin suka memberi, murah senyum, mungkin begitu ya. Kemudian hadir di pengajian, tapi pasti ada sisi-sisi lemahnya. Karena seorang manusia biasa tidak seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apa bisa kita meniru, meneladani dari insan paripurna yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja bisa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau secara kajian normatif, tentu
dalam peringatan Maulid Nabi kita selalu melihat ayat Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-21 kalau tidak keliru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah ila akhirih. Tetapi yang menjadi penyemangat sedikit kajian kita kali ini bagaimana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mohon maaf Mbak Rina, Ustadz Ma'ruf, kami untuk materi bisa nanti kami share lewat WhatsApp Mbak Rina begitu aja nggih. Bagaimana kita melihat kalau ayat 21 Al-Ahzab ini kita tengok kembali. Laqad kana lakum, ya. Kalau bahasa Ustadz Ma'ruf itu laqad, sudah qad pakai lam taukid kalau tidak salah itu. Sudah jelas di situ. Laqad sudah jelaslah, qad itu kan biasanya bentuk pekerjaan yang telah ada, betul-betul yakin telah ada. Kemudian isim kananya adalah uswatun hasanahnya itu. Kana lakum, kana rasul nanti maksudnya begitu. Kana lakum kepada kamu fi Rasulillah, ada pada diri Muhammad uswatun hasanah. Berarti tentunya ada uswatun hasanah, ada didduh min uswatun hasanah. Berarti ada lawan kata dari uswatun hasanah, yang berarti keteladanan yang baik. Kalau kita lihat tafsir di kitab Nurul Yakin, Muhammad Sa'adi pernah menyampaikan bahwa uswatun itu, mungkin ibu bapak enten ingkang asmanipun uswatun. Nah, biasanya gandenganipun mika nggih uswatun hasanah. Enggak mungkin bapak ibu panjenengan ngasih nama itu kok uswatun sayyi'ah. Itu contoh yang jelek atau contoh yang jahat. Bahwa ada dua uswah dalam diri seseorang itu. Uswatun hasanah yang pertama, kemudian yang kedua adalah uswatun sayyi'ah. Adalah contoh yang jelek, contoh yang buruk. Tetapi kita lihat, ibu bapak, ayah bunda, anak-anakku sekalian yang Pak Hasan sayangi, bahwa ada dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik. Hadirin sekalian, yang selanjutnya adalah kenapa pada saat ini anak-anak kita, remaja-remaji kita, ya seusia anak-anak kita, Ustadz Ma'ruf, SMP maupun di MTS, itu dalam perkembangan psikologisnya mengalami hambatan. Kalau kita lihat, itu mereka, anak-anak kita itu kehilangan idola. Walaupun kita tahu bahwa idola itu adlun, artinya itu berhala, Bapak Ibu sekalian anak-anak. Idola itu adlun artinya berhala sebetulnya ya, dalam bahasa Arabnya. Bahwa memberhalakan sesuatu gitu ya. Jadi kalau kita itu mengidolakan, gitu, misalkan seorang artis begitu, misalkan namanya siapa ya, Rina, itu ada artis nggak namanya Rina? Ya, idolakan artis begitu. Berarti kita memberhalakan nama tersebut itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau kita, anak kita memiliki idola, misalkan Habibie
adalah idola saya, Pak. Yang kita harapkan adalah kita memiliki semangat, kita memiliki harapan bahwa kelak besok saya akan seperti Bapak Habibie. Ini misalnya. Jadi kalau idola sekarang itu siapa? Kalau kita remaja itu ditanya, oh sangat beragam. Yang sedang viral di grup WhatsApp itu anak SMP ya seusia MTS ditanya, kamu kenal ini? Ya. Siapa? Sule. Ya. Berarti lagi, kamu kenal ini? Ya. Siapa? Via Valen. Ya. Kamu kenal ini? Diem aja, tek-tok. Ini ada tanda tanya di atas kepalanya. Gambarnya siapa? Gambarnya R.A. Kartini. R.A. Kartini aja tidak kenal mereka itu. Anak-anak kita tidak kenal itu. Apalagi bagaimana mengungkap, melihat sejarah sirah nabawiyah, sejarah Rasul, sejarah para sahabat, ataupun nabi-nabi sebelum Rasul Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama ini kita sudah kehilangan ruh kita. Sejatinya kita itu siapa? Kalau ditanya lagi, Pak Hasan, kira-kira awalnya itu dari mana? Kok remaja kita itu kehilangan jati dirinya, kehilangan sosok panutan, sentral figur. Kami kadang-kadang kalau melihat berita Ibu Bapak itu sangat kurang sepakat. Mohon maaf Pak Kamat, Ustadz Ma'ruf. Itu para artis itu kok menamakan dirinya sebagai sentral figur. Kami selaku orang awam sangat tidak sepakat itu. Sentral figur itu kan ya yang betul-betul meneladani secara utuh perilaku, tindak tanduk, sikap, sifat, perkataan, dan perbuatannya. Kenapa? Indonesia itu tidak maju-maju. Salah satunya adalah Ya, terjadi loss koneksi ya untuk Pak Hasan, baru gangguan teknis. Kita tunggu dulu sebentar ya anak-anak ya. Ustaz Hasan, saya dengar. Masih gangguan koneksi? Ya, kita tunggu dulu untuk kembali. Nah, anak-anak untuk sementara Bapak Ustadz, nah sudah kembali. Monggo Bapak. Jadi kami lanjutkan ya Bu Triwahyuni. Iya Pak, monggo. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, kami sampaikan juga dalam era saat ini siswanya pinten Bu Triwahyuni? 80 berapa? Ada 84 Pak. Alhamdulillah. Panjenengan, ayah bunda, bapak ibu guru beserta kepala madrasah tidak usah kecil hati. Karena keberhasilan anak kita, panjenengan semuanya tidak hanya diukur dengan kuantitas ataupun kualitas. Yang tolak ukurnya nilai-nilai di dalam kertas. Nun sewu, kami dulu di sekolah di madrasah aliyah swasta gitu ya. Siswanya 21, jurusannya hanya IPS. Yang lulus hanya 19. Apa itu menjadi penghalang untuk kesuksesan anak-anak kita? Oh tidak. Tidak usah khawatir. Ayah bunda justru berbahagialah putra putri panjenengan bersekolah di MTS Muhammadiyah PP. Bapak ibu guru juga demikian. Kalau berkumpul misal MGMP, MTS, sesama sekolah swasta atau negeri, tidak usah inferior. Dari mana Bu? Pak,
dari MTS ingkang mriku niku lho Pak. Lah teng pundi Bu? Lah niku MTS. Wah, wis pede saja. Saya pundi Pak? Kula dampingi lare-lare teng SMP MTS Muhammadiyah PP Bandul. Gitu. Berapa siswanya? Oh sekian. Insya Allah Pak kita dampingi dengan baik. Jadi dalam rangka bagaimana membina anak-anak kita yang tentunya keberhasilan kita harapkan, panjenengan harus memiliki keyakinan yang kuat saat ini. Kita itu dalam berdakwah, kita itu dalam berjuang, belum seperti Rasulullah. Lebih ke sinilah. Belum seperti Kiai Dahlan. Lebih ke sini lagi. Belum seperti Kiai A.R. Fakhruddin, Allahu yarham. Masih sangat kecil sekali ladang dakwah kita bagaimana untuk mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah khususnya di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah. Anak-anakku sekalian, tidak usah inferior. Tidak usah. Biasa saja. Makannya nasi, yo sama nasi. Tidur, yo tidur. Gitu ya. Beraktivitas, yo beraktivitas. Yang lain daring, kita juga bisa daring. Yang lain nggak ke sekolah, kita juga tidak ke sekolah. Belajar di rumah, yo belajar di rumah. Apa perbedaannya kita dengan siswa-siswa yang lain? Dengan SMP negeri, misalkan gitu. Mohon maaf Ustadz Ma'ruf, kemarin hari Selasa, kami kehadiran Pak Didik Suhardi, PhD. Beliau mantan Sekjen Kemendikbud, yang sekarang beliau staf Menteri Pak Muhadjir, bidang birokrasi, reformasi birokrasi. Yang beliau sampaikan begini. Saya, nah gitu ya, lama di kementerian tidak sepakat dengan homogenitas peserta didik. Saya lebih sepakat sekolah itu menerima apapun keadaan siswa. Mengapa demikian? Karena besok ketika anak-anak lulus, katakan di MTS, ke aliyah atau ke SMA atau ke SMK, mereka lulus atau kuliah atau bekerja, mereka akan menemui heterogenitas masyarakat. Jadi kalau anak-anak kumpulnya itu hanya yang pinter, terus saja kembali ke masyarakat, menemui hal, wah iki wonge cerewet, wah iki wonge usulan, iki wong menang, iki ora iso diajak kerjasama, iki wangil banget, iki api akademike, iki api olahragane misalkan. Kalau dari awal anak tidak ditemukan dengan kemajemukan berpikir, dengan kemajemukan cara belajar, maka akan gagap ketika dia kembali ke masyarakat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ini survei. Sekira tahun 2015. Berapa sih alumni UGM yang terserap ke dunia perusahaan dan yang lainnya? Dan apa toh yang menjadi kendala ketika mahasiswa itu tidak diterima di perusahaan yang mapan begitu? Ini pembicaraan kami dengan salah satu dosen vokasi di UGM. Ternyata kendala mereka adalah kurangnya kepercayaan diri. Tidak bisa untuk mencoba berbaur. Dibarengi dengan cek kesehatannya, Ustadz Ma'ruf dalam riset itu, banyak sekali anak muda kita itu yang sudah kena kolesterol. Karena makan junk food gitu ya, makan yang fast food begitu. Jadi saya bersyukur panjenengan
di daerah Bantul atau kami di Sleman ini masih pinggiran begitu ya, yang makannya tidak fast food macam-macam, masih terjagalah gizinya itu. Daripada anak kos yang makannya tidak terkontrol dan yang lain sebagainya. Maka dalam ranah bagaimana Rasulullah kita teladani sampai tadi ke anak, ke orang tua dan panjenengan selaku pendidik maupun tenaga kependidikan, mari betul-betul kita teladani. Ada 3 hal ya, uswah hasanah yang ada pada diri Rasul. Apa saja itu uswah hasanahnya? Yang pertama adalah uswah hasanah fil ibadah mahdhah ya. Bahwa dalam diri Rasul itu kita harus mencontoh teladan beliau bagaimana cara ibadah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah mutlak. Bagaimana cara sholatnya Rasul? Ya kalau secara hadis itu shollu kama ra'aitumuni usolli begitu. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat saya sholat begitu, maka turunlah bagaimana tata cara sholat yang baik, bagaimana tata cara sholat yang benar begitu. Bagaimana juga melihat ketika Rasulullah melakukan sholat sunnah gitu ya, atau apa ya bahasa fikihnya itu sholat sunnah tatawu ya. Sholat sunnah rawatib, sholat tatawu ya, sholat sunnah sebagai untuk menambal sholat wajib kita sebagai ziyadah, itu juga kita mencontoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita lihat uswatun hasanah fi ibadatil muamalah ya. Bagaimana yang kedua ini Rasul memberi tauladan kepada kita untuk beribadah muamalah dengan orang lain. Bagaimana membangun sikap toleransi kita kepada sesama warga yang non-muslim, ataupun bagaimana cara kita bergaul dengan masyarakat yang lebih luas. Tentunya ini juga merupakan ciri dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul di satu sisi asyidda'u alal kuffar ya, ruhama'u bainahum. Bahwa Rasul itu sangat tegas pada kaum kafir gitu. Tegas itu bukan berarti angkat pedang, menghunus kemudian membunuhnya, tapi tegas dalam prinsip menjaga akidah kita. Tetapi ruhama bainahum, tetapi saling kasih sayang di antara kita sesama umat Islam. Bermuamalah dengan siapapun boleh. Anak-anakku sekalian bergaul dengan siapapun boleh, tetapi ada batas-batas. Orang tersebut, teman kita itu tepat atau tidak untuk menjadi teman. Membawa kebaikan, manfaat atau madarat atau kejelekan atau enggak kalau kita punya kawan seperti itu. Itu harus ditimbang. Ditimbang betul anak-anakku sekalian. Kapan waktunya anak-anak ya bermain gadgetnya, dengan daringnya, dengan belajarnya di sekolah. Karena sekarang yang lebih menentukan keberhasilan adalah pertama, anak-anakku semuanya. Yang kedua adalah orang tua. Yang ketiga, ring 3, baru Ustadz Ma'ruf dan kawan-kawan di MTS Muhammadiyah PP. Ibu bapak, ayah bunda, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, bagaimana sejatinya fase dari Rasulullah yang kami sampaikan di awal itu ada 5 fase begitu ya. Kalau kita lihat fase beliau lahir sampai kemudian usianya
25 tahun dan itu adalah fase menikah ya. Jadi nun sewu Bapak Ibu guru yang sudah berusia 25 tahun, enten mboten Ustadz Ma'ruf? Ada. Ada yang belum nikah Ustadz? Masih ada. Ya, nanti kan bisa nanti ta'aruf lah Ya. dengan kami SMP Muhammadiyah 3 Depok. Jadi fase Ini senyum-senyum anaknya. Ini senyum oh anaknya. iya. Iya, yang senyum kelihatannya. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya 25 tahun maka menikahlah itu. Itu fase yang pertama dari fase awal kemudian sampai menikah karena ya sudah saatnya menikah, ya memang itu sunnah Rasul ya. 25 tahun beliau menikah ya lebih dikit ya tidak masalah. Karena berumah tangga juga merupakan tuntunan dan tuntutan kita pada era sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat fase 35 tahun sampai kurang lebih 40 tahun ya. Dalam Sirah Nabawi itu fase Al-Amin ya. Fase Al-Amin ini adalah bagaimana beliau itu sudah dipercaya kan begitu. Diangkat menjadi Nabi Rasul usia 40, betul-betul orang yang terpercaya. Bagaimana? Contoh di bidang pekerjaan. Di usia 35 sampai 40 tahun, panjenengan harus tekuni betul itu. Walaupun income-nya sedikit, gitu ya. Jadi guru honorer, kalau sudah seusia segitu, wong ASN itu usia berapa atau Ustadz Ma'ruf? 37 atau berapalah, kami tidak mengikuti perkembangan zaman begitu. Sudah tekuni saja itu. Lillahi ta'ala telateni itu kami sebagai guru honorer. Nun sewu, ibu bapak, kami itu terlambat jadi guru itu ya. Sudah kuliahnya lama, jadi gurunya terlambat begitu. Tetapi ya bismillah, kami jalani, kami tekuni terus. Alhamdulillah, fase Al-Amin dipercaya. Bukan harus jabat kepala sekolah, kepala madrasah, enggak. Harus jadi Pak Dukuh misalkan, harus jadi anggota dewan, apapun profesi kesibukan kita betul-betul Al-Amin, terpercaya. Jadi guru ya bisa dipercaya oleh Bapak Kepala Madrasah. Menjadi pegawai betul-betul amanah. Memegang keuangan sekolah misalkan bendahara betul-betul amanah. Ibu guru di kelas atau daring atau aktivitas apapun harus amanah. Amin tadi itu. Maka fase ini sangat menentukan pada fase-fase yang setelahnya itu. Kemudian fase selanjutnya adalah Nabi Rasul ini. Usia 40 sampai 53 tahun. Berarti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah declare Nabi, declare Rasul, maka usia 40-53 tahun itu mengembangkan sayap dakwahnya itu lebih mantap lagi. Bagaimana fase perjuangan kita, kalau realitas masyarakat, kita berjuang untuk keluarga kita, juga kita barengi juga dengan perjuangan dakwah kita. Tentunya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing tentunya. Kemudian usia 53 tahun, sampai kemudian beliau wafat 63 tahun adalah apa ini? Fase beliau Isra Mi'raj. Saatnya beliau itu, gitu nggih, usia-usia mendekati ya mungkin purna tugas atau apa itu, betul-betul memaksimalkan diri untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang nun sewu, ibu bapak, ayah bunda yang sudah umur 55
kemudian memiliki apa ya, anak, memiliki anak mantu, memiliki cucu, diminta untuk mendampingi cucunya, kemudian ibadahnya menjadi terbengkelai, kami kira itu juga kurang bijak, maka bijaklah kedua-duanya. Kita dekat, semakin kita dekat, semakin kita mendekati asar gitu ya. Semakin kita mendekati sepuh, dekat dengan ibadah-ibadah kita, walaupun tentu kita tetap mendampingi kalau toh kita gandeng atau bersama anak dan cucu-cucu kita. Terakhir adalah fase kematian Nabi Muhammad wafat pada 63 tahun, maka sudah husnul khotimah. Dan fase-fase tersebut dan fase-fase itu merupakan contoh dari Nabi, maka sejatinya kita contoh hal-hal demikian. Ustaz Ma'ruf dan anak-anakku yang Pak Hasan banggakan, yang terakhir barangkali nanti ada tanya jawab begitu, bahwa dalam kitab Nurul Yakin ini khusus untuk anak-anakku. Kenapa toh Rasul itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Kenapa Muhammad diangkat Nabi dan Rasul? Dan pada saat dia itu remaja, seusia Anda itu janjane apa toh sing dikerjakne karo Muhammad? Nah, kan begitu sekarang. Anak-anakku sekalian, yang pertama adalah Rasul itu beda dengan yang lain ketika remaja. Ketika kecil, Rasul itu beda dengan yang lain. Contoh saja, beliau yatim, kemudian piatu, begitu, asuh oleh kakek beliau meninggal, kemudian diasuh oleh paman beliau, begitu, seterusnya itu. Kenapa? Ini Rasul ini, dari kecil itu memang berbeda dengan yang lain. Kalau dulu, anak-anak, remaja, pada kultur Arab, kultur Mekah dan sekitarnya itu, kulturnya itu anak laki-laki itu selalu mabuk-mabukan. Coba bagaimana anak-anakku lihat, sebagai contoh saja, tidak ada siswa Moh Pepe, mas hanya cerita saja. Kemarin, sekitar sebulanan, kalau tidak keliru, rombongan 6 atau 8 orang seusia Anda, usia berapa itu, ada yang 14 itu kena juga meninggal dunia ya, dari Semarang pakai mobil rental, kecelakaan di dekat kami itu di Jalan Magelang, tepatnya di Melati sana itu, dengan korban 4 jiwa meninggal dunia begitu, dan ditemukan di situ beberapa botol minuman keras. Dan disinyalir supir atau driver yang mengendarai mobil tersebut adalah sedang dalam kondisi mabuk. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini contoh saja. Bagaimana Rasul sejak dulu tidak kenal dengan yang namanya mabuk-mabukan itu. Tidak kenal kelahi. Kebiasaan anak dulu zaman Arab katanya sering kelahi. Tidak kenal zina juga tidak. Yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang positif. Apa itu? Berdagang dan menggembala kambing. Satu, berdagang. Sejak remaja, ini kayak cerita aja tentang kejujuran, nilai kejujuran begitu. Beliau sangat-sangat jujur. Katakan jualan baju, ini kancingnya hilang 1, maka harganya menjadi 5.000. Ini komplit masih baru, maka harganya 15.000. Enggak seperti pedagang sekarang mungkin nun sewu yang yang curang gitu ya. Kalau kami di Sleman itu jualan salak begitu, di atasnya yang gede-gede bagus-bagus Ustaz Ma'ruf. Engko sing nang ngisor ki sing cuwilik-cuwilik rada bosok-bosok kae. Wah, ini bagus ini, salaknya gede-gede manis Pak. Wah, bar dibuka tekan omah, wah salak sinang ngisor wis bosok. Itu tidak jujur. Rasul tidak. Maka kebiasaan-kebiasaan positif Rasul ketika remaja itu terus menerus hingga dewasa, tua, akhirnya kemudian dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya cerita aja. Ini cerita jelek. Pak, nanti kalau sudah dewasa, sudah berumah tangga, kan nanti mabuknya selesai. Katakan ada yang tanya seperti itu. Pak Hasan, anak-anak punya pengalaman. Kawan Pak Hasan sendiri, kerjanya di Jakarta. Ketika remaja, suka begituan. Sudah punya anak 3, punya istri 1, kebiasaan itu tidak hilang. Susah. Nek wis mulai nang kampung, kumpul-kumpul, ketemu konco lawas, ya wis mabuk. Tidak menjamin. Coba kalau kita lihat, ada berapa Umar bin Khattab di muka bumi ini? Wah Pak, itu dulu Umar bin Khattab kan juga pemabuk Pak. Suka berkelahi, membunuh orang. Ya sekarang Pak Hasan tanya, ada berapa Umar bin Khattab? Atau yang mencontoh seperti Umar bin Khattab. Yang insaf, betul-betul insaf, taubatan nasuha ketika mudanya itu mengalami kegelapan. Bisa dihitung dengan jari anak-anakku. Karena hidayah Allah itu kita yang jemput. Bukan Allah yang memberi hidayah langsung kepada kita selaku umat manusia. Kami kira itu dulu Ustaz Ma'ruf yang dapat kami sampaikan. Barangkali banyak salah, khilafnya juga mohon dimaafkan. Monggo kalau masih ada waktu untuk tidak tanya jawab lah. Kalau ada waktu kami juga diberi masukan bagaimana tentang peringatan peringatan Maulid Nabi pada kali ini. Matur nuwun, sementara itu Putri Wahyuni. Ya, terima kasih Pak Hasan. Nah, anak-anak silakan kalau ada yang ingin bertanya tentang paparan materi yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin. Mari. Ini paparan materi dari Bapak Hasanuddin itu membuka pandangan kita ya. Kalau saat ini kalian masih ada yang beberapa yang mengidolakan pacar, kemudian bintang film, Flamingo, Blackpink, nah sudah harus mulai berorientasi ganti ya. Bisa diganti dengan idolakan tokoh-tokoh Islam. Ingat ya, kalau mengidolakan sesuatu itu nanti kita di bawah sadar akan meniru, kemudian akan berpikir untuk menjadi seperti idola kita, seperti yang disampaikan oleh Bapak Hasan tadi. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ayo, dari Bapak Ibu Guru, dari orang tua murid, juga monggo. Ada yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada. Bu Rina, ada yang mau bertanya? Nah, ini juga Ibu sampaikan sekali bahwa ternyata kita... Oh, monggo, ada yang ingin bertanya? Tanya, Bu. Monggo, Pak. Ini adalah ayahnya Mas Farhan dan Mbak Dea, kelas 8 ya, dan kelas 9. Ya, monggo. Pada fase yang kedua tadi mungkin Rasulullah kan punya teladan untuk cara menikah, Bu. Menikahnya itu sama Siti Aisyah, terus penghulunya siapa dan wali dari Aisyah siapa, Bu? Iya, Pak. Saya ulangi ya. Bapak Ustadz, ini ada pertanyaan dari ayahnya Mas Farhan dan Mbak Dia. Kebetulan ini ayah dari 2 orang murid kita, yaitu di kelas 8 dan kelas 9 yang bertanya, pada fase pernikahan Nabi Muhammad, yaitu untuk menikah dengan Aisyah ya, ini saya jadi ingat lagu kesukaan anak saya. Itu siapa walinya dan siapa tadi yang menikahkan, seperti itu Pak. Monggo. Monggo Bapak untuk dijawab. Kalau saya nanti saya buka Google ini. Saya lupa tadi Bapaknya Farhan dan yang lain. Boleh bertanya tapi jangan yang sulit-sulit ya. Ini kok sulit sekali ini. Yang pertama, Rasul menikah itu
dengan Khadijah. Kalau tidak keliru, seorang janda berusia 40 tahun, ya, woman bisnis yang sangat sukses. Dan jangan salah, mahar Rasulullah juga tidak kecil. Kalau tidak keliru 40 sampai 100 onta menjadi mahar seorang Muhammad kepada Khadijah radhiyallahu anha. Coba kalau kita hitung, satu onta katakan berapa ya Ustaz Ma'ruf ya? 5 juta saja. Katakan Rasul 50 saja maharnya. 5 juta kali 50, 250 juta rupiah. Mahar Rasul kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kaya beliau. Tetapi beliau tidak bermewah-mewah. Tidak pernah menampakkan kekayaannya ataupun diceritakan kepada orang lain. Karena mahar seorang laki-laki kepada seorang perempuan adalah sebagai bentuk, ya, sebagai gambaran bahwa saya siap bertanggung jawab menikahi engkau, wahai bidadari pujaan hatiku. Yang selanjutnya adalah, kalau kita lihat sejarah, apa betul Aisyah radhiyallahu anha itu menikah pada usia 9 tahun, yang kemudian digunakan oleh orang-orang yang Islamophobia gitu ya, yang tidak suka dengan Islam, bahwa sebenarnya Muhammad itu, mohon maaf barangkali kami kasar mengatakan, orientasinya hanya orientasi biologis karena menikahi seorang gadis nun sewu atau perawan begitu. Dalam sejarah ternyata tidak seperti itu. Aisyah sudah dewasa, usianya sudah 16-17 tahun. Kemarin kami waktu kajian dengan Ustadz Munawar Khalil dibuka lebar-lebar. Sangat keliru kalau Aisyah itu menikah masih sangat kecil. Selanjutnya, pernikahan beliau juga yang banyak itu juga pernikahan yang bagaimana untuk mengentaskan, ya, perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya ketika banyak mengalami peperangan pada masa dakwah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Kalau tidak keliru, beliau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, kalau tidak keliru begitu. Yang sejatinya adalah sahabat beliau yang paling dekat, semua karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dulu pada masa Arab atau Mekah, orang boleh berganti pasangan, wah macam-macam lah itu, bla 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 macam-macam. Tetapi Rasulullah dakwah bagaimana menghalalkan beliau sebagai istri yang sah, yang tentunya juga halal untuk dipergauli. Bagaimana Aisyah itu yang menikahkan siapa? Walinya siapa? Ya kalau syariat yang menikahkan ya Abu Bakar begitu. Tetapi sejarah wallahu a'lam Bapak, kami tidak begitu paham, kami nanti malah salah untuk menjawab, tetapi yang bisa kami jawab, Aisyah adalah betul-betul sudah dewasa dan bukan nun sewu seperti nun sewu kami sebut seperti syekh yang ada di mana itu, di daerah Magelang itu menikahi anak yang di bawah umur kalau undang-undang hukum pernikahan di Indonesia. Kami kira itu. Ada lagi yang lain di chat mungkin Bu Triwahyuni? Iya Pak, ini ada pertanyaan dari Kakak Musrifah, pendamping dari MBS. Itulah ada yang bertanya, mohon diceritakan Pak Ustadz, itu kisah Nabi Muhammad saat kecil ya, sejak ditinggal ayah dan ibunya itu, mohon untuk diceritakan. Ya. Monggo Pak Ustadz. Ada nama Muhammad, ada ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah begitu ya. Abdullah ya. Kakeknya Abdul Muthalib, ada pamannya
ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada macam-macam itu. Kalau saya dengar dari istri saya dulu, pernah belajar di sastra UGM ya. Siapa toh nama kecil Muhammad itu? Kalau tidak keliru yang dijelaskan oleh Bu Benih itu, namanya adalah Qasam. Rasulullah itu bernama Qasam. Artinya kalau tidak keliru, anak yang suka guling-guling di pasir. Dan Muhammad seperti anak yang ya biasa saja, suka bermain ke sana kemari begitu. Seperti layaknya anak-anak. Ditinggal pergi usia yang baru beberapa bulan oleh ibundanya Aminah. Ditinggal kemudian berapa tahun kemudian oleh ayahnya Abdullah gitu ya. Kemudian asuhannya oleh Abdul Muthalib begitu. Beberapa riwayat mengatakan bahwa tujuannya kenapa Muhammad itu yatim, piatu, kemudian terus saja mengalami berbagai macam fase itu agar pendidikan itu langsung yang membimbing adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan-tangan orang terdekat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menginginkan yang maksum itu, yang terbebas dari dosa dan celah itu, betul-betul bimbingannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang pernah mengatakan, seperti apa akhlak Rasulullah? Akhlakul Rasulullah hiyal Qur'anul Karim. Ketika ditanya, seperti apa tuh akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dengan bahasa bebasnya, Al-Quran berjalan itu ya Rasulullah. Karena ada pada dirinya semua terkandung. Keimanan, keislaman, ya, sosial, politik, budaya, toleransi, beribadah, macam-macam. Akhlak yang ada pada diri Rasulullah itu seperti itu. Matur nuwun Bu. Ada lagi? Ada lagi anak-anak yang ingin bertanya? Monggo. Ada yang mau bertanya kembali? Bapak Ibu, ada yang bertanya? Untuk Bapak Ibu guru boleh kalau ingin bertanya, monggo. Kalau tidak, saya sendiri nih Pak Ustadz. Saya itu dari dulu kalau membaca itu belum pernah menemukan untuk sahabat Nabi. Saya ingin tahu kalau sahabat Nabi ya sebelum Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Rasulullah, itu dia dalam pergaulannya dengan sesama teman itu seperti apa? Apakah dia juga punya sahabat karib yang sebaya ya, juga seperti itu atau tidak? Ya, beliau sangat dekat dengan namanya siapa? Yang termasuk Khulafaur Rasyidin, Bu? Ali bin Abi Thalib. Kan itu keponakan apa? Sepupu antara Ali dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat dekat antara Ali dengan Muhammad. Usianya pun konon tidak terpaut jauh. Ketika Rasul diam-diam berhijrah ke mana? Ke Madinah, kemudian masuk ya, dilihatnya itu seperti Rasul. Ternyata setelah dibuka adalah Ali bin Abi Thalib karena perawakannya sama, seusia juga, sering bermain juga dengan Ali bin Abi Thalib, maka pergaulan Rasulullah dengan saudaranya, dengan teman-temannya begitu ya, juga sangat dekat begitu ya. Ya salah satunya adalah yang kami kenal itu Ali bin Abi Thalib. Tentunya tadi kalau kami sampaikan beliau suka berdagang, kemudian akhirnya istrinya juga seorang woman business yang sangat sukses, tentunya diawali dari paman-paman beliau ya, dari kakek Abdul Muthalib, kemudian Abu Thalib begitu ya, yang sangat menjaganya, yang sangat menjaga Rasul, walaupun dalam sejarah Abu Thalib ini tidak mengikrarkan diri, tidak bersyahadat Rasul atau bersyahadat tauhid, tetapi ya wallahu a'lam itu adalah semuanya kita tidak tahu Abu Thalib itu seperti apa ya, karena membela Muhammad mati-matian,
tetapi beliau belum berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bu Tri Wahyuni. Mohon maaf barangkali kurang memuaskan. Terima kasih Pak. Ada yang ingin bertanya? Monggo. Bu Rina, ada yang ingin bertanya? Pak Maruf? Cukup. Ya, kalau Pak Maruf tanya nanti kualat saya nanti. Jadi seperti ujian tesis atau skripsi nanti, Wah. Aku ora iso jawab nek Mas Maruf. Coba Bu, saya Bu. Iya, monggo Bu Hartati. Ini Monggo, Bu. salah satu dari guru kita. Monggo Pak. Monggo Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tidak sulit ini Pak. Ya. Dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Saya sebagai guru itu suri tauladan yang baik dalam bentuk seperti apa ya Pak? Untuk ini remaja saat ini. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Hartati. Jadi ada sebuah kata-kata yang menarik. Satu keteladanan lebih bermakna dari beribu kata-kata. Kami ulang. Satu keteladanan lebih bermakna dari beribu kata-kata. Bagaimana Pak seorang guru sekarang ini agar peserta didiknya betul-betul menjadi uswah hasanah? Mohon maaf sekali, kami itu ringan sajalah Bu. Di sekolah kami itu yang pertama tentang keteladanan, kami bikin secara formal ya. Itu kelasnya itu tidak kelas A, B, C, D atau apa begitu. Tapi kami menggunakan kelasnya itu langsung kelas tokoh. Kelas 7 itu tokoh dalam hal apa ya? Ilmu pengetahuan. Seperti jadi kelas 7 Al-Khawarizmi. Siapa dia? Dia anak kita akan cari. Oh, Khawarizmi itu ternyata ini toh Pak. Dia harus menceritakan seperti apa sosok Al-Khawarizmi. Ada kelas 7 Al-Battani. Ada kelas 7 Ibnu Sina. Tidak pakai D, tidak pakai E macam-macam. Biar dia tahu sosok apa seperti itu. Yang kedua kelas 8 ini pembaru Islam ya. Ada kelas 8 Jamaluddin Al-Afghani gitu ya. Kelas 8 Muhammad Iqbal. Siapa ini si Iqbal ini yang pendiri Pakistan? Dia anak kita akan baca. Dan kita wajibkan dia untuk mendefinisikan seperti apa Muhammad Iqbal itu. Ini contoh aja. Kemudian kelas 9 kita beri nama-nama sahabat Kiai Dahlan. Ada Suja, ada Sarkawi, gitu ya. Kita berikan seperti apa sosok Suja sebagai pelopor adanya PKU Muhammadiyah, gitu ya. Yang waktu itu diketawakan dalam sidang atau kongres keberapa itu di Yogyakarta, begitu. Biar dia memiliki itu. Itu yang formal. Kemudian non formal, Bapak Ibu sekalian, karena masa pandemi tentu tidak transfer of values-nya menjadi kurang begitu. Kita selalu guru itu wajib hafal nama, walaupun banyak, katakan 140-an wajib hafal nama one by one. Kalau ngomong enggak, kamu sini, enggak wajib ngomong, tanya. Rina ke sini. Oh iya Pak, macam-macam. Ketemu harus salam. Nah, diajarin bagaimana salam yang baik. Kemudian yang kedua, kalau masuk kelas, interval waktu maksimal 5 menit sampai 10 menit. Nah, jangan saya menunggu yang lain. Nanti kalau terlambat masuk kelas, bocah-bocah podo gaduh, anak-anak kita pada bermain, nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, ketika sholat zuhur, ya semua, mohon maaf, dari Pak Bon kami sampai kami, wajib semuanya berangkat. Tinggalkan itu aktivitas, kecuali mendampingi anak-anak. Karena kami di lingkungan masyarakat, masjidnya punya masyarakat, ada pertama masyarakat, kedua SD, ketiga SMP,
keempatnya SMA begitu, pokoknya nggak usah ikut masyarakat bersama dengan teman-teman SMP, karena tidak hanya sholatnya tetapi pendampingan terhadap anak-anak kita sebagai uswah hasanah. Yo yang lain-lain Bu, kalau pulang begitu, yo coba balapan karo murite. Nek nggonku ki mulih ki 15.50, Bapak Ibu guru yo paling cepat 16.00 monggo saged kondur ben ora balapan karo murid-muride. Ora ono bedane murid karo guru. Itu contoh kecil saja Bu. Yang lain nanti banyak, dan tentu Bapak Ibu juga sebetulnya sudah melakukan hal yang sama. Yang ringan-ringan saja Ibu. Hartati, Ibu Hartati. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Saya pikir untuk acara sesi tanya jawab Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Kita sudah waktu. Ya, sebelum Ibu tutup, Ibu akan mencoba sampaikan untuk kesimpulannya bahwa kami sampaikan dulu Bu sebagai akhir kami Bu. Kami belum salam. Matur nuwun Bu Tri Wahyuni sebagai moderator, Ustaz Ma'ruf Yuniarno, MA, yang sudah alhamdulillah kami bisa bersilaturahim dengan tatap maya kali ini. Mari keteladanan Rasul kita lakukan betul dalam keseharian, sunnah-sunnah beliau kita lakukan. Insya Allah lambat laun kita akan menjadi insan kamil, ya paling tidak mendekati. Walaupun kita tentu manusia seperti biasa banyak celah-celah kejelekannya, tetapi terus kita iringi dengan kebaikan-kebaikan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Nasrullah fathun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustaz Hasanuddin Salimi, SPDI MPD yang telah menyampaikan paparan materi pada hari ini. Anak-anak, Ibu selaku moderator, Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila dalam mendampingi kegiatan atau sesi penyampaian materi banyak kurang. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk waktu saya kembalikan kepada Ibu Rina selaku MC. Monggo Ibu. Baik, demikian kajian inti dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani beliau menjadi insan paripurna, insan kamil, insan yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara penutup. Namun sebelumnya kita adakan foto bersama. Anak-anakku dimohon untuk mengaktifkan video sebentar saja untuk foto bersama. Dimohon untuk mengaktifkan video semuanya. Yuk, videonya dihidupkan. Ayo, anak-anakku. Kunisa belum aktif. Laila, Dinda, Ibu Kasmi, Anton, Hanifah, Gading, Latifah, Fitria, Pak Heri, Maulana, Sulistiana, Nadia. Dimohon untuk mengaktifkan video semuanya. Sebentar saja kita akan berfoto bersama. Oke, sudah siap Bapak Ibu Guru dan anak-anakku? Saya hitung, yang screenshot Pak Ma'ruf nggih? Nggih, siap. Oke,
Kita screenshot, siap, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip, mantap. Bu Kasmi, ketinggalan, G. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini, acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan baca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf selama memandu acara ini menjadi Master of Ceremony. Bila ada salah kata, bila ada kesalahan dalam memandu, saya mohon maaf, saya tutup. Albiru manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian-kajian virtual berikutnya ya anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Hasan. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Sukses Mas Ma'ruf, sukses. Ya, amin, 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 amin. Matur nuwun. Oh, dinungo. Amin, sama-sama. Mbak Rina, dampingi terus Ustadz Ma'ruf itu, biar sukses tambah. Pangestu nuwun. Oke. Tak pamit nggih. Nggih, monggo ndereke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya